Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga bisa kembali ngaji kitab Sirrul Asrar. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada mualif kitab Sirrul Asrar. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Wasummaila hadratin hadratil ghausil a'dhamil qutbir rabbani wal haikalus samadani sultanil awliya'i wal arifina burhanul asfiya'i wal wasilin Bazullahil ashabi maulana wa sayyidina wa qudwatuna ilallahi ta'ala al-hasibun nasabus syaribus sayyidis syekh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Al-Fatihah. Wa summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa usulina wa furuhina wa alal khadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Saya baca pasal ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslus Salisu, pasal ketiga. Fi bayani, menjelaskan tentang hawanitil arwahi, hawaniti ruang edar, al arwahi ruh, fil ajsadi di dalam tubuh. Ya, kita menjelaskan ini pasal 3 menjelaskan ruang edar ruh di dalam tubuh. Fahanutur ruhi, ruang edar ruh.
Fakhanutu ruang edar ar-ruhil jismani, ruh jismani. Al-badani di dalam badan. Ma'al jawarihi adalah semua anggota badan. Az-zahirati yang terlihat. Wa mata'uhu dan penggalian. Wa mata'uhu syariatu, wa mata'uhu dan penggalian potensinya. Asy-syariatu yaitu ilmu syariat. Wa muamalatuhu dengan amalan syariat. Al-amalu amalannya. Bil mafrudoti adalah ibadah wajib. Allati yang amarallahu ta'ala diperintahkan Allah ta'ala. Biha dengan ibadah wajib. Minal ahkami di antaranya al ahkami hukum-hukum. Az-zahirati syariat. Bi ghairi tanpa syirkatin kesirikan. Ini boleh bi ghairi syirkin, ya. Bi ghairi syirkatin tanpa kesirikan. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala. Wala dan janganlah yusyrik dia menyekutukan biibadati dalam beribadah Rabbihi kepada Tuhannya ahadan dengan sesuatu pun. Ya, surat Al-Kahfi ayat 110.
Wa kama qala, dan sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah itu thayyibun, maha baik, la yaqbalu, tidak menerima, illat thayyiba, kecuali yang baik. Kama qala, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah itu witrun, ganjil, yuhibbul witra, yuhibbu, dan mencintai, al witra, yang ganjil. Wal muradu, dan maksud, minhu, dari hadis di atas, al amalu, adalah amal, bila riyain, yang tidak disertai riyain, riya atau pencitraan, wala, dan tidak pula disertai sum'atin, popularitas. Waribhuhu, dan keuntungannya, fit dunya, di dunia, al wilayatu, adalah kewalian, wal mukasyafatu, dan mukasyafah, wal musyahadatu, dan musyahadah, fi alamil mulki, di alam mulki, min tahti sura, min mulai, tahti sura, dari bumi,
ilas samai sampai langit, wa misluhu seperti halnya, al karomatu karomah, al kauniyatu kauniyah, minal murotibi dari deretan, ar-rohbaniyati para wali, kalmasyi seperti bisa berjalan, alal ma'i di atas air, wat toironi dan terbang, fil hawai di angkasa atau di udara, wa toyil makani, wa toyi dan menyingkat, al makani jarak, wasam'i dan mendengar, minal ba'idi dari jauh, warru'yati dan menyingkap, fi sirril badani fi sirri rahasia, al badani tubuh, wa nahwi dzalika dan sebagainya. Wa amma adapun ribhuhu keuntungannya, fil akhirati gini wa amma ribhuhu, wa amma adapun ribhuhu keuntungan mengolah ruh jismani, ya keuntungan mengolah ruh jismani, fil akhirati di akhirat, fahuwa adalah al jannatu mendapat surga, wal khuru bidadari, wal kusuru istana istana, wal ghilmanu pembantu-pembantu, wasyarabu dan minuman segar,
wasairun ni'ami, wasairu berbagai an-ni'ami kenikmatan lain, wa maskanuhu, dan tempat orang yang mampu mengolah ruh jismani fil jannati, di dalam surga. Al-ula, yang pertama, wahia, yang disebut jannatul ma'wa, jannatul ma'wa. Ya, saya jelaskan dulu ya di alinea pertama ini. Jadi ini kita mulai mempelajari ruang edarnya ruh yang ada di dalam diri kita ya. Nah, ruang edarnya ruh jismani di dalam badan adalah di semua anggota tubuh yang terlihat ya, semuanya ini, pokoknya semua anggota tubuh kita. Nah, penggalian potensinya adalah dengan amalan syariat, seperti kita sholat wajib, sholat sunnah, qiyamul lail ya. Ya, bentuk konkret amalannya adalah ibadah wajib yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ya, seperti hukum-hukum syariat yang telah ditetapkan, diamalkan tanpa diiringi dengan syirik ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, ini yang harus kita lakukan kalau kita ingin memasuki ruang edar ruh jismani. Ada orang mengatakan begini, Gus, semenjak saya itu latihan robito, latihan ini, akhirnya saya jadi peka. Ini peka kenapa? Ya kalau peka, ya jenengan jangan terlalu banyak membicarakan kepekaan-kepekaan itu kepada orang lain. Kadang saya sudah menjelaskan banyak hal kepada yang bersangkutan, itu selalu apa yang dialami ditanyakan ke saya. Jenengan kalau mengalami apa jangan terlalu banyak tanya, dilihat aja. Jadi pengalaman pribadi, oh kalau saya begini berarti ada begini, oh kalau saya begini ada begini ya. Semuanya ditanyakan ke saya. Loh, kapan nanti pengalaman kalau semuanya ditanyakan ke saya? Jadi nggak perlu ditanyakan kecuali hal-hal yang sangat penting atau urgent ya. Nah, ini kemudian Nabi bersabda, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan mencintai yang ganjil. Makanya kalau zikir wirid yang ganjil, jangan ganep. Maksud hadis di atas adalah amal yang tidak disertai dengan riya. Ikhlas nggak ada embel-embelnya. Sum'ah yang nggak ada embel-embelnya. Nah, keuntungan di dunia kalau kita sudah bisa mencapai ruang edarnya ruh ini, ya ruh jismani, kita sudah mampu memasuki wilayah. Ya, wilayah itu bahasa kita kewalian. Derajat kita sudah masuk pada derajat kewalian. Kemudian mukasyafah, ya terbukanya hijab antara manusia dengan Allah. Dan musyahadah, ya berharap berhadap-hadapan dengan Allah di alam mulki dari bumi sampai
langit. Ya, ini kalau sudah. Jadi zikir dengan tawajuh, ya. Kita tawajuh, wajah kita tundukkan ke sebelah kiri sampai terbukanya ruang edarnya ruh jismani. Ya harus sabar. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oke. Nanti akan terbuka, semuanya akan terbuka. Kalau terbuka itu berarti wilayah kewalian sudah kita masuki. Tapi pesan saya, kepalanya jangan besar. Wah, aku saiki wis jadi Mbah Wali. Karena di luaran sana baru mengenal itu saja sudah merasa jadi Mbah Wali. Kalau saya wali, saya wali. Karena Pak, anak-anak saya perempuan, jadi kan ya saya wali. Wali murid ya, wali nikah ya. Nah, kemudian kalau diberi karomah Allah, ya jangan ditampakkan. Contohnya begini, sebagai contoh. Sekali jenengan mengeluarkan karomah nyiwer udan jadi pawang hujan, selamanya jenengan terkenal jadi tukang pawang hujan. Ada apa aja jenengan ditelepon. Ya, karena ya gimana lagi, Allah yang menunjukkan. Mau tidak ditolong itu kasihan, ditolong wah ini awal membawa CD yang ada headnya ini. Kan kalau kita menampakkan kewalian kan sama dengan membawa CD yang ada headnya. Nah, kemudian juga bisa berjalan di atas air, terbang di atas awan, ya, menyingkap rahasia orang lain. Orang itu bicara apa saja di dalam hatinya, telinga kita mendengar, tahu. Nah, kemudian keuntungan di akhirat, kalau kita sudah mampu masuk ke ruang edar ruh jismani, mendapatkan surga, bidadari, istana, pembantu-pembantu, minuman yang segar-segar yang jenengan bayangkan itu, dan berbagai kenikmatan-kenikmatan lain, ya. Sedangkan surga bagi orang yang mampu mengolah ruh jismaninya ada di tingkat pertama yang disebut Jannatul Ma'wa. Nah, karena itu ilmunya syariat yang harus jenengan pelajari, berarti semuanya harus baik. Kalau sholat, berarti sholatnya harus ngikuti fikih yang baik, ya, syariatnya yang baik, ya, auratnya harus tertutup sesuai standarnya fikih, ya. Tidak boleh riak ketika sholat. Kalau bersama mertua sholat ikut jamaah, kalau mertua nggak ada ya kadang nggak sholat. Oh, kalau bersama tokoh-tokoh, wah sholatnya pelan-pelan, Allahu Akbar. Kalau nggak ada tokoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, geruk. Ya. Nah, di dalamnya ruh jismani ini, ruang edar itu isinya lafadz zikir la ilaha illallah 165 kali. Jadi la ilaha illallah itu muter-muter di ruang edarnya ruh jismani itu 165 kali. Jangan berlebihan. Okay. Yang 100 untuk hak-hak waktu kita dan waktu-waktu kita yang sudah hilang. Katakanlah jenengan ketemu ilmu ini kan sudah usia 60 tahun.
Berarti berapa itu yang hilang setiap hari? Ya, ibarat baterai casan HP itu kan HP-nya sia-sia berapa? Ya, pulsa internetnya sia-sia berapa? Ya. Yang 65 untuk hak-hak usia umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu hitungan 165 kali. Kemudian zikir Allah, 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 Allah cukup 1000 kali, 1008 kali zikirnya Allah, Allah, Allah. Saya mencoba menghitung. Katanya kitab ini kan zikirnya hati kita Allah, Allah itu 1008 kali per jam. Saya duduk 1 jam duk 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 duk. Ya ternyata memang betul 60 menit itu 1008 kali. Terus urat nadi saya ini saya pegang normal duk duk duk. Oh, ini masih 62 sampai 70. Berarti normal jantung saya. Oh, ya kan kalau dokter kan lihat gerakan jantungnya kan dari urat nadi ini. Hanya kalau dipotong urat nadinya kan meninggal. Jadi kita ini zikir tidak zikir, lafaz Allah yang dibunyikan oleh hati kita itu 1 jamnya 1008 kali. Lah 1 hari 1 malam berapa? 24.192 kali. Terus usia 0 sampai 59 tahun berapa kali yang hilang? Ces-cesannya habis ya. Nah itu yang ada di dalam ruh jismani. Makanya kenapa kita latihan la ilaha illallah supaya kita terbuka ruang edarnya ruh jismani. Jadi ruh sama jiwa itu sama dengan suami istri. Ruh tidak bisa meninggalkan jiwa, jiwa juga tidak bisa meninggalkan ruh. Saya kapan hari ada orang kesini tanya, jenengan kan ngaji tasawuf, apa bedanya pelajaran tasawuf sama psikologi? Karena di IAIN itu di UIN ada psikologi Islam. Ya saya bilang begini, itu kamu lihat dari sisi ontologi apa epistemologi? Kalau sejarahnya awalnya ilmu psikologi itu berasal dari agama. Tapi psikologi itu kalau bicaranya sains, dia tidak bisa sampai kepada yang namanya jiwa, hanya gejala jiwa. Makanya ketika dulu saya belajar neuroscience, para peneliti mengatakan nggak ditemukan jiwa di dalam tubuh manusia. Itu kan sudah neuroscience, kecerdasan otaknya sama hatinya. Ya sampai sekarang kan orang menceritakan kecerdasan emosional, ISQ itu loh, kecerdasan emosionalnya nggak menemukan. Tapi kalau ketika bicara ruh, dalam wujudnya ruh, berarti psikologi itu berasal dari agama. Lah tasawuf itu yang diceritakan oleh dari ilmu psikologi hanya gejalanya, kita ketemu yang punya gejala. Makanya tasawuf berarti melampaui ilmu psikologi. Ilmu psikologi bicara jiwa, tapi gejalanya saja yang dipelajari. Saya kasih contoh begini, orang yang tanya, kamu tahu nggak apa yang namanya realita? Ya keadaan nyata begini, tahu nggak? Realita itu sebenarnya diadakan. Kalau nggak diadakan oleh sesuatu yang dianalisa, nggak mungkin ada realita. Nah psikolog itu makin kesini makin ingin memisahkan diri dari agama. Contohnya sekarang kan semua diukur dengan psikologi, tapi seakan-akan dia terpisah dari agama. Ya karena orang barat sudah mengatakan tinggalkan agama, pelajari sains dan psikologi. Kita kalau bicara Islam,
Ini ya melebihi psikologi. Wong kita akan berjumpa dengan jiwa, dengan ruh, dengan nafas, dengan syahwat, ya. Kemudian dengan nafsu mutmainnah, mulhimah dan sebagainya. Tetapi ini Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan pada kita ya untuk kita mengaktifkan supaya kita bisa masuk ke ruang edar ruh jismani, yaitu dengan lafaz zikir la ilaha illallah. Maka latihan la ilaha illallah. Makanya ahli thariqah, guru-guru mursyid memberikan ajaran la ilaha illallah. Tapi kalau jenengan gabung di kelompok thariqah ya nggak di ngajiin begini. Pokoknya buku ini diamalno. Gak ngamalno berarti gak manut BAT. Nah, gimana? Ya wis, sekarang sudah juga zaman-zaman berubah. Kita lanjutkan wahanutur ruhur rawani. Wahanutu dan ruang edar ar-ruhur rawani, ruh rawani. Al-qalbu adalah kolbu atau hati, terjemah Jawanya hati. Wa mata'uhu dan penggalian potensinya ilmu thariqati adalah ilmu tarekat. Wa muamalatuhu dan bentuk pengamalannya dan bentuk pengamalannya istighaluhu adalah sibuk bil asma'i dengan asma Allah, al arbaati 4. Jadi asma Allah yang 4, al ula tingkat pertama, minal usulil asma'i dari asal asma Allah, min dari usuli asal al asma'i asma Allah. Al isna asyara yang 12. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walillahi dan Allah memiliki al asma'u nama-nama, al husna yang terbaik, fad'uhu
maka bermohonlah kepadanya biha dengan nama-nama itu. Nah, ini surat Al-A'raf ya. Wahadhihi, dan ayat-ayat ini isyaratun adalah isyarat ila menunjukkan annal asma'a, bahwa asma Allah makhalu syughli, makhalu adalah sarana asyughli untuk menyibukkan diri, wahwa itulah yang disebut ilmul batini, ilmu batin. Wal ma'rifatu, sedangkan makrifat natijatu, hasil dari melanggengkan asma'it tauhidi, asma tauhid. Kama qala, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki tis'atun wa tis'ina, 99 isman, nama, man, orang, ahsoha, yang menguasainya, dakhalal jannata, masuk surga. Oke, saya jelaskan dulu. Ini ruang edar ruh rohani, ya, ruh rohani. Jadi ruang edar ruh rohani ini adalah kalbu kita, ya. Penggalian potensinya adalah ilmu torikot. Dengan kalau tidak bertorikot, maksudnya bukan masuk lembaga torikot, enggak. Jadi amalannya harus mengikuti amalan orang yang bertorikot, ya. Contohnya, jenengan hari ini kan bertorikot bersama saya, tapi ngaji enggak, berarti kan ya torikotnya enggak sempurna. Bukan berarti setelah torikotnya enggak sempurna, jangan ditanggapi bahwa oh berarti saya enggak boleh ngaji sama Gus Wid, enggak. Ya urusannya kan jenengan mau sempurna enggak sempurna ilmunya kan ya sudah.
Kalau jadi dokter sidang disertasinya mau lolos atau dibatalkan sama perguruan tingginya kan ya sudah, itu urusan kita kan ya. Jadi kalau kita menginginkan kesempurnaan belajar ilmu akhirat, ya memang harus urutan. Tapi kalau berhalangan, ya mungkin karena berhalangan pada waktu-waktu tertentu, kan bisa ketemu saya. Gus, saya waktu talqin tidak datang karena ada halangan. Ya berarti kan jenengan harus ketemu saya. Karena ada yang telepon, saya kok meraktekkan begini nggak bisa Gus. Ya nggak bisa karena kemarin kan nggak ketemu saya. Ya kalau pengen bisa ya ketemu saya, karena apa? Setiap orang itu punya passwordnya masing-masing. Sama lah dengan HP itu masing-masing, setelah dipegang pemiliknya sendiri-sendiri, dikasih password sendiri-sendiri. Yang bisa buka adalah pemiliknya. Saya mengamalkan la ilaha illallah, ya nggak nyambung karena memang belum saya buka passwordnya. Jadi di dalam ruh ruwani ini kan ada amalan thariqah dengan menyibukkan 4 asma Allah di tingkat pertama. La ilaha illallah. Kemudian Allah, 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 Allah. Ya, setelah Allah hu 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 hu. Kemarin yang diajarkan kan masih la ilaha illallah, Allahunya kan belum. Nah, hak, 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 hak. Kemudian nanti kalau zikir bisa zikir la ilaha illallah, setelah selesai Allahu Allah hak, Allahu Allah hak, Allahu Allah hak. Tuh, kalau baca kitab saja nggak saya terangkan apa paham itu dengan itu, walaupun sudah saya terjemah dengan susah payah. Jadi dari 12 asma utama Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini tanpa suara dan huruf bagaimana diisyaratkan oleh Allah. Sama nanti zikirnya sudah tanpa lisan ya, tetap lidahnya ditarik ke atas sambil tawajuh Allahu Allah hak, Allahu Allah hak. Nanti kalau meningkat lagi ya Allahu Allah hai, Allahu Allah hai ya. Contohnya ini karena ini masih di ruh rawani sampai berbunyi Allahu Allah hak. Zikir utamanya tetap afdalu dzikri fa'lam anahu la ilaha illallah, cukup 165 kali Allahu Allah hak, Allahu Allah hak ya. Nah kemudian kalau bisa seperti ini, jenengan berarti sudah bisa menguasai ilmu batin ya. Ilmu batin inilah ilmu yang paling bermanfaat kata Nabi. Jenengan hafal 99 asmaul husna, wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim wal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir ila akhir, dijamin masuk surga. Tapi surganya kan bukan surga-surga yang dijelaskan di sini, ya surga umum. Pokoknya turu hotel. Surga kan pokoknya turu hotel. Jadi menyibukkan diri Allahu Allah hak, Allahu Allah hak ya. Itu 4 asma Allah yang utama, tapi tingkatnya masih pertama. Ya nanti melihatnya kalau lupa ya itu yang jenengan print kan bisa dibaca ulang, yaitu sudah terjemah bahasa Indonesia mendekati sempurna. Ini mendekati sempurna. Nah nanti di asma Allah yang utama itu ada 12, sebenarnya ada 12 setelah Allahu Allah hak.
itu ada 12. Nggih, la ilaha illallah ya. Allahu Allah hak, Allahu Allah hak. Kalau sudah bisa, Allahu Allah hai, Allahu Allah hai, Allahu ya hai ya qayyum ya. Ya nanti itu saya ajarkan sambil ngaji. Saya lanjutkan dulu biar selesainya sempurna ini. Wal muradu yang dimaksud minal ikhsasi dengan al-ikhsa artinya menghitung, ayyakuna yang ada pada hadis ini man'utan menerapkan substansi biha asmaul husna wa mutakhalliqon ke dalam diri bi akhlaqiha sesuai dengan akhlak asmaul husna. Wahadhihi dan ini ya berakhlak sesuai dengan akhlak asmaul husna. Wahadhil asma'u dan ini asmaul isna asyara, asma 12, isna asyara 12. Usulu adalah sumber, asma illahi ta'ala, asma Allah ta'ala. Allah yang sesuai ada dengan jumlah huruf la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Fa hurufu huruf-huruf hadhil kalimati, kalimat ini ya maksudnya la ilaha illallah, isna asyara 12, harfan huruf, fa asbata yang ditetapkan, Allahu Ta'ala oleh Allah Ta'ala,
fi atwaril qulubi, fi ke dalam atwari fase-fase perjalanan al-qulubi hati, likulli di mana setiap harfin huruf isman mengandung asma wahidan satu asma Allah walikulli bagi setiap alamin alam ruhani salah satu ada tiga asma'in asma Allah fayusabbitu lalu menetapkan siapa Allah Ta'ala biha dengan asma-asma tersebut qulubal muhsinina quluba pada kalbu atau hati al muhsinina orang yang baik hatinya bukan aninya jadi hatinya kan bersih kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala yusabbitu telah meneguhkan iman siapa Allah alladzina orang-orang amanu yang beriman bil qauli dengan ucapan as-sabiti yang teguh fil hayati dunya fil hayati dalam kehidupan ad-dunya dunia wa fil akhirati dan akhirat wa anzala dan Allah menurunkan alaihim pada kalbu al-muhsinin sakinatal unsi
sakinata ketenangan, al-unsi saat bermesraan dengan Allah, wa ambata dan Allah menumbuhkan fiha dalam kalbu, fiha dalam kalbu mereka, mereka al-muhsinin, syajaratat tauhidi, pohon tauhid, asluha yang akarnya sabitun tertancap, fil ardi di bumi, as-sabiati lapis 7, bal bahkan fi tahtis saro hingga tahti yang paling asaro dasar, wa far'uha sedang cabangnya fis samai di langit, as-sabiati ketujuh, bal bahkan ilama sampai fauqal arsy di atas arsy, ya arsy itu singgasananya Allah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kasyajarotin seperti pohon, thayyibatin yang baik, asluha akarnya, sabitun menancap kuat, far'uha dan cabangnya, fis samai menjulang ke langit, waribhuhu keuntungannya, ya. Maksudnya keuntungan dari pengolahan ruh rohani hayatul qalbi adalah hidupnya hati, wa musyahadatuhu dan musyahadahnya hati atau kolbu,
fi alamil malakuti, di alam malakut, mislu seperti musyahadatil jinani, musyahadati menyaksikan, al jinani surga, wa ahliha dan penduduknya, wa anwariha dan cahayanya, wa malaikatiha dan malaikatnya, mislu seperti nutkil batini, nutki ucapan, al batini batin, bilisanihi dengan lisan batin, bimulahadzati dengan melafalkan, asma'il batini asma' batin, bila nutkin tanpa suara, wala harfin dan tanpa huruf, wa maskanuhu dan tempat ruh rohani, fil akhirati di akhirat, al jannatis saniyati adalah surga kedua, hiya yaitu jannatun naimi, jannatun naim. Ya, saya jelaskan dulu. Jadi kalau kita ingin makrifat, ya kita harus melanggengkan asma-asma tauhid, asma-asma yang mengesahkan Allah. Termasuk la ilaha illallah, ada Allahu hak. Ya, ini kan asma-asma tauhid. Nah, sedangkan Allah kan punya asmaul husna, jumlahnya 99. Kata Allah, silahkan kamu memohon kepadaku dengan asmaul husna. Kan ada ar-rozak yang artinya maha memberi rizki. Kalau kita sudah tahu, kalau berdoa kepada Allah karena kita sudah tahu tarekat, kalau minta rizki kepada Allah ya nggak usah doa panjang-panjang. Yang penting zikir kepada Allah, ya Allah, ya Rozak, ya Allah, ya Rozak, ya Allah, ya Rozak, gitu. Okay. Kalau mengerti asma Allah,
Ketika ngangkat beban berat-berat kok nggak kuat, ya kita akan tahu yang diajarkan oleh Nabi, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya qawiyyu ya matin. Nah, kita baru mengucap la haula itu ketika merasa berat, bukan sejak megang barang benda berat ini langsung pegang cek, langsung la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya. Jadi kita baru ingat asma tauhid ketika mengalami susah berat bawanya. Nah, asma Allah yang 12 itu ya ada Hayyun, Qayyum, Al-Qahar, Al-Wahhab, Al-Fattah, Al-Wahid, Ahad, As-Somad. Itu semuanya sudah ada di buku kecil. Ya, buku kecil itu sudah saya ringkes untuk zikirnya sesuai dengan kitab ini, ya. Mungkin sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan. Oke, silakan. Yang dimaksud orang yang menguasainya itu sebagai asma yang semacam itu harus hafal apa harus mengetahui saja? Ya, jadi kalau pengen menguasai ya hafal dulu. Ya, dihafalkan dulu, kita ingat posisinya di mana, ruh rohani, ya. Kamu bisa kalimat syahadat? Bisa. Nah, gimana? Coba baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti menguasai. Nah, barulah di situ kita mengamalkan. Ya, jadi artinya kita harus menguasai itu ya harus hafal. Kalau nggak hafal nggak akan bisa menguasai. Contohnya kalau rambu-rambu di jalan ada huruf S disilang, artinya apa? Dilarang berhenti, no stopping, berarti dilarang berhenti. Berhenti aja nggak boleh, apalagi parkir. Kalau no parking ada P di garis, berarti itu no parking, dilarang parkir. Berhenti sebentar, boleh nurunkan penumpang, ya. Kalau di sebelah kiri ada tulisan P berwarna putih, background biru, berarti itu kan tempatnya parkir. Tapi yang sebelah kanan nggak ada tulisan, berarti nggak boleh. Yang diperbolehkan sebelah kiri, berarti itu sudah hafal, baru menguasai. Yeah. Ada lagi pertanyaan? Oke, monggo yang di sini. Oke. Oke, ngeten. Ini sebagai contoh. Ini kan banyak lampu. Kalau mau nyalakan ini harus tahu ruang edarnya di mana. Oh, di sana. Oke. Kalau yang lampu tengah itu oh di sana. Lampu-lampu ini di sana, sana. Kalau sudah hafal kan tinggal nyalakan. Kalau belum hafal, Gus ini di mana? Nyalakannya Gus. Sampean santai anyar lah, jamaah anyar kok nggone lampu karo. Ya. Jadi seperti itu. Sama dengan HP, ruang edarnya hurufnya A, B, C itu QWERTY atau apa, ya sudah tahu tinggal tombol-tombol. Kalau dulu nggak hafal huruf Latin apa bisa nombolnya? Nah, ini tinggal praktek, sudah saya tunjukkan tempat-tempatnya, ruang-ruang edarnya di situ. Oke, tinggal praktek la ilaha illallah. Gangguannya hawa. Kalau kata Ibnu Arabi, gangguannya hawa. Hawa itu potensi yang membuat kita lemah karena bujukan rayunya bidadari yang cantik, itu namanya hawa.
Kalau sudah berhasil namanya nafsu. Kalau sudah berhasil dipengaruhi dengan hawa dan nafsu, jadilah syahwat. Hawa ini termasuk apa yang dibayangkan? Boten, hawa itu contohnya ini kan ada bau segar. Nah itulah hawa yang bisa kita rasakan, merangsang kita betah. Oke. Makanya istrinya Nabi Adam dinamakan Hawa. Yang merangsang Nabi Adam selalu betah. Ah. Oke, yang di Zoom ada pertanyaan? Apa sudah paham semua? Jadi kalau belajar filsafat, orang bodoh itu bisa dilihat oleh orang pandai. Tapi kalau orang pandai nggak bisa dilihat oleh orang bodoh, karena orang pandai itu pernah bodoh. Ya. Berarti kalau diam saja berarti sudah pandai. Oke, saya lanjutkan lagi guys, satu ini alinianya. Wahanutu, adapun ruang edar, ar-ruhi sultani, ruh sultani. Ya. Kita bicara ruh sultani. Hafalkan ya, ruh sultani, ruh rawani, ya. Ruh jasmani, ya, ruh itu nama-namanya dihafalkan. Nanti ketika ketemu, oh sampai nangkini to manggone. Wa khanutur ruhis sultani, adapun ruang edar ruh sultani. Al fuadu adalah mata hati. Jadi orang namanya fuad itu ya artinya mata hati. Tapi rata-rata namanya fuad nggak peka. Apa karena sudah namanya mata hati di dalam, jadi yang di luar nggak peka. Padahal di sini kalau mata hatinya sudah melihat kan ya semua tahu peka. Wa mata'uhu, dan penggalian potensinya itu al-maghfiratu, itu al-ma'rifatu yang betul. Oke, jangan ganti al-ma'rifatu. Jadi fa-nya itu digeser, ro-nya ke fa, itu jadi al-ma'rifatu. Ya nggak apa-apa, ini kan salah cetak, berarti al-insanu makhalul khotok wan nisyan. Nah, itu al-ma'rifatu dengan ma'rifat. Wa mu'amalatuhu, dan bentuk amalannya bimulazamati, dengan mendisiplinkan diri. Oke, mulazamah itu mendisiplinkan diri. Bimulazamati, dengan mendisiplinkan diri, al asma'il arbaati, al asma'i dengan asma al arbaati 4, ya, dengan asma yang 4.
minal mutawwasitoti, dengan menggunakan bilisanil jinani, dengan lisan batin. Jinan artinya batin, atau lisan kolbu ya, lisannya kolbu yang ada di fuad tadi. Bilisanil jinani, dengan lisan batin. Kama qala, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-ilmu, ilmu itu ilmani, ada dua macam. Ilmu lisani, ilmu lisan. Wadzalika, itulah hujjatullahi ta'ala, hujjahnya Allah Ta'ala. Ala ibni Adama, ala kepada ibni Adama, keturunan Adam, atau anak cucu Nabi Adam juga boleh. Itu tadi ilmu lisani, ilmu bil lisani ya. Yang betul itu ilmu bil lisani, ditambah ba. Alifnya itu depannya alif ditambah ba, gandeng sama alifnya. Jadi ilmu bil lisani ya. Wa ilmu bil jinani, dan ilmu bil jinani batin. Fadzalika, itulah al ilmun nafi'u, ilmu yang bermanfaat. Lianna, karena aksaro, kebanyakan, manafi'il ilmi, ilmu yang bermanfaat, fi hadhihi dairati, bersumber dari sini, dalam kurung kolbu. Waqala, dan bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna, sesungguhnya, lil Qur'ani, Al-Quran memiliki zohron, sisi dohir. Ya, dohir itu luar. Wabatnan, dan sisi batin. Walibatnihi, dan setiap batinnya. Batnan,
masih ada batin lagi. Ila hingga sab'ati abtonin, sab'ati 7 tingkat abtonin batin. Waqala dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha sesungguhnya Allah anzalal qur'ana menurunkan Al-Qur'an ala dengan asyrota abtonin, asyrota 10 abtonin batin. Fakullu maka setiap mahua pemahaman abtonun yang lebih batin, fahuwa yaitu anfa'u lebih bermanfaat, wa arbahu dan lebih menguntungkan, li'annahu karena batin ini mifanun pusat segala hal, ai maksudnya kasirul ajaibi, kasiru banyak sekali, al ajaibi keajaiban, ini ruang edarnya Ruh Sultani. Nah, ruang edarnya ada di dalam fuad, mata, hati. Nah, penggalian potensinya adalah dengan makrifat. Kita akan menjalani thariqah dulu, baru makrifat. Contohnya makrifat itu yang paling kecil, kita sudah bisa yang namanya robito, itu paling kecil. Nah, ini nanti ada hal-hal yang menyerupai tapi bukan makrifat. Dulu saya belajar ilmu mandal, namanya mandal, dalam bahasa Arabnya mandal, bahasa Jawanya koco benggolo. Tahu koco benggolo? Pernah lihat mak lampir? Hai kaca benggala, tunjukkan di mana tempatnya ini. Nah, jadi kita seperti melihat kaca benggala
Ada catatan-catatan apa itu kelihatan, semuanya kelihatan, gambarnya, filmnya kelihatan. Lah bagi orang yang tidak paham, dianggap yang seperti itu juga makrifat. Kaca benggala itu yang menampilkan gambar film dan catatan-catatan tulisan itu adalah jin atau malaikat. Ya, kalau seperti itu belum kategori makrifat. Kategori makrifat itu yang langsung dari Allah. Kalau masih berperantara belum makrifat, itu ilmu mandal. Saya juga duduk bersebelahan dengan orang yang ahli ilmu mandal. Saya diteropong. Ya saya nggak punya apa-apa, apa yang diteropong? Semua ini milik Allah. Kalau saya masih punya jin, punya malaikat, diteropong, ini temannya jinnya banyak, khodamnya banyak. Tapi orang awam mengatakan orang tersebut adalah makrifat. Karena mau melihat apa, barang sampean hilang dilihat, ini ada di sini, di sini. Jadi itu ilmu mandal, kaca benggala, itu berbeda dengan makrifat. Makrifat nggak ada itu. Kalau makrifat itu ya langsung Allah yang memberi tahu. Tapi kadang orang dikasih tahu. Kalau yang beritahu Allah yang nggak percaya. Lebih percaya dikasih, dari jin ini percaya. Sama halnya saya bilang gini, ini loh saya dikasih uang Gusti Allah, ya ora percaya, malah sembrono. Suwe-suwe malah saya atas namakan aku utang Pak Jafar loh, tak gini, gak cukup awas kon keplaki Pak Jafar. Jadi omongin dari Gusti Allah nggak percaya, ya toh. Nah, jadi di dalam fuad kalau kita ingin mengaktifkan itu asma Allah Hayyun, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Qahar, Al-Wahhab. Nanti kan itu sudah ada di buku kecil zikirnya Allahu, Allah Hay, Allahu, Allah Hay. Kan ada ya Hayyu, ya Qayyum, ya Qahar, ya Wahhab. Ya. Jadi asma-asma ini harus aktif kita lafalkan. Ya. Nanti kalau asma-asma ini sudah bisa kita kuasai, maka kata Nabi al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua macam. Ilmu bil lisani, ilmu lisan yang pertama. Fadzalika hujjatullah ta'ala ala bani Adam. Ilmu lisan ini ya ilmu yang hujjah-hujjahnya Allah Ta'ala bagi anak cucu Adam. Kita ngerti ayat-ayat mulai A, B, C, penggalan ayat, paham, ini paham. Ayat yang ada di dalam Quran namanya ayat kauliyah. Ya, ayatnya ya firmannya Allah. Ayat yang tidak dicatat di sini tapi sudah dimunculkan di atas bumi. Di bumi ini namanya ayat kauniyah. Ya. Jadi kauliyah dan kauniyah. Nah, tetapi ilmu yang kedua inilah ilmu bil jinani, ilmu batin itu yang lebih bermanfaat. Ya, maka bedanya psikolog dengan orang tasawuf ini, karena orang tasawuf sudah bisa memasuki batin melalui makomat dan akhwal. Ya, makomat itu tingkatan-tingkatan dan akhwal ini kan saya baru cerita tentang tingkatan. Ya, tingkatan ruh rohani, ruh sultani, ruh jismani. Ya. Kemudian Nabi juga menjelaskan sesungguhnya Al-Quran mempunyai zahir dan batin. Dalam setiap batinnya masih ada batin lagi hingga 7 tingkat. Makanya Quran semakin digali semakin dalam, semakin dalam. Nah, makanya di Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi Al-Quran itu diturunkan itu sebagai obat dan penawar bagi orang-orang yang percaya dengan Quran. Wala yazidudz zalimina illa khosaro. Lek gak percaya gak usah diobati nganggo Quran, nanti malah nemen penyakite.
penyakitnya malah parah. Ya, kalau obatnya dengan Al-Quran. Nah, Allah menurunkan ini Al-Quran dengan 10 batin, tingkatan batinnya Quran. Kalau mau mempelajari secara khusus per huruf, per ayat, per surat, ya kita ngaji kitabnya Imam Ghazali, Jawahirul Quran. Ya kalau kitabnya saya punya ya ngaji, tapi ya kelamaan nanti setelah kiamat. Ya. Jadi setiap pemahaman yang lebih batin berarti lebih bermanfaat. Bila potensi ini semakin kita gali, berarti semakin kita pinter, semakin pinter, semakin bermanfaat. Semakin ahli berarti semakin profesional. Nah, seperti yang disampaikan oleh Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, tokoh sufi yang terkenal di Turki. Kami hanya mengambil otak dari Al-Quran, sedangkan kulitnya kami buang ke sisi anjing. Maksudnya saya hanya mempelajari otaknya saja, ya. Saya hanya mempelajari hatinya Quran saja. Wes biarin orang sana belajar ngaji, belajar kiroah, belajar ini, belajar itu, ya. Tapi dia nggak paham dengan isinya, maknanya, apa yang terkandung, tersurat, tersirat, nggak terkandung, nggak paham. Nah, itu yang dimaksud oleh Jalaluddin Rumi. Banyak orang hafal Quran tapi nggak paham maknanya, nggak paham isinya. Ya, mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, nomor 19 yang di atas itu wadzalika hujjatullah, yang dimaksud dengan hujjah Allah. Artinya hujjah atau gimana? Hujjah itu apa gitu? Hujjah itu argumentasi. Kalau kita mau menyampaikan apa-apa ya harus ada dasarnya. Dasar hukumnya, oh Qurannya begini, oh hadisnya begini, oh fikihnya, madhabnya inilah, itu kan namanya nanti jadi hujjah. Hanya saja orang dulu menerjemahkan hujjah kang pertelo, lah nah sekarang ya nggak paham. Nah dulu kan saya sudah mengajarkan, kalau punya Quran jangan hanya sebagai dokumentasi. Quran itu harus sebagai argumentasi, dasar kita mempelajari apapun Al-Quran. Yang kedua, Gus. Ya, silakan. Ya, hampir setiap habis sholat fardu 5 waktu, terutama orang-orang itu yang saya tahu, kalau wiridan itu astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Padahal dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat pertama alif lam mim, alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di wiridan kok Allahnya diganti dengan Allah. Ini yang saya tanya, kok diganti di wiridan sampai juga Allah? Ketemu kan Allah di kode Allah. Lah makna alladzi itu kan merujuk kepada Allah. Ya. Jadi itu kata ganti sifatnya dan yang merujuknya kepada Allah. Iya, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi gini, astagfirullahaladzim, astagfirullah, semoga apa? Istighfar itu apa? Ya. Jadi kita mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Alladzi yang, artinya yang. Ya, alladzi yang, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang tiada Tuhan selain Dia. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, maha berdiri sendiri.
Jadi tidak salah bisa. Ya tidak salah, memang susunan kalimatnya seperti itu. Oke. Jadi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Alladzi wal hayyul qayyum, dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Jadi seumpama alladzina diganti Allah tambah bagus. Loh, ya nggak bisa, karena itu susunan kalimatnya berarti yang, bukan berarti Allah. Allahnya diganti huwa, itu tadi yang di belakang. Kata ganti huwa itu merujuk kepada Allah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu. Hu itu kembali kepada Allah, karena hu berartinya la ilaha illahu, tiada Tuhan selain dia. Dia kembali rujuknya kepada Allah. Nah, di dalam apa yang saya kirim dengan cetak itu, walaupun ini belum sampai khatam yang pasal 3, itu sudah saya tuliskan. Ini sudah baca sampai selesai. Oke, itu ada doa Rijalullah. Rijalullah itu saya jelaskan doanya Rijalullah. Ya, yang sudah ngeprint. Walaupun ini belum sampai selesai, ini orang yang belajar tasawuf harus paham. Ini doa Rijalullah. Ini namanya takkib sholat isya. Ya, kesibukan kita berzikir wirid ketika setelah sholat isya. Itu yang hitam itu doa Rijalullah. Oke. Sudah ya. Jadi di sini ada Allahumma innahu laisa li ilmun bi maudhi'ir rizki. Ya, wa ana atlubuhu bi khatarati takhturu ala qalbi fa'ajulu fi talabihil buldan. Ya. Sudah ketemu ya? Itu kan saya sering disambati orang, gimana ya Gus, saya begini-begini, urusan rezeki itu. Nah, rezeki. Ya saya sering digoda dengan urusan rezeki. Kalau jenengan berhadapan dengan rezeki, ya, maka inilah doanya, ya Allah, aku tidak mengetahui tempat rezekiku. Ya, aku mencarinya menurut pikiran yang muncul dalam hatiku. Wis kira-kira rono nyambut gawe cari obyekan ke sana kemari ya. Kan dia nggak tahu, sehingga aku berkelana mencarinya ke beberapa negeri. Ya, golek orderan kemana-mana. Dalam pencarian itu aku seperti orang yang bingung. Aku tidak tahu apakah rezeki itu ada di lembah atau di gunung, di bumi atau di langit, di daratan atau di lautan. Di tangan siapa atau dari siapa. Aku hanya tahu bahwa ilmunya ada padamu dan sebab-sebabnya ada di tanganmu, ya. Engkaulah yang membagi-baginya dengan kemurahanmu, dan engkau jualah yang menyiapkannya dengan rahmatmu. Kita itu kan pede, kalau ke sawah itu kan, wis tandur aku apik ku Ji, meneh garek panen Ji. Ya kita kalau sudah ngaji tasawuf ya ini dibaca dulu. Saya juga nggak tahu Gusti kalau di dalam tebu saya ini ada rezeki saya. Ya, di dalam padi saya ada bagian rezeki saya. Ternyata sudah ada yang nunggu kan. Panen, anaknya telepon, bah waktunya bayar semester bah. Ya sudah tuh. Ya, ini cara berdoanya seorang Rijalullah yang sudah ngerti. Nah ini terus yang berikutnya, yang kita masih sering digoda syaiton alias setan. Ini caranya melumpuhkan.
Ini ada di kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kitab saya juz 3 halaman 36. Allahumma innaka salatta alaina syaitonan aduwam basira biuyubina muttali'an ala auratina, ya. Itu jenengan baca. Nah, ini dibaca. Kalau baca ini tawasul dulu kepada Nabi Muhammad, kemudian Syekh Muhammad Ibnu Wasyi, ya, karena yang punya doa itu Muhammad Ibnu Wasyi, kemudian Imam Al-Ghazali, karena itu ditulis oleh Imam Ghazali tentang kolbu, ya. Baca doa ini setiap sholat 5 waktu 3 kali, ya. Manfaat doa ini agar tidak diganggu setan ketika sedang belajar ilmu akhirat. Belajar ilmu akhirat gergesen awake, kudanan titik gremis. Ya. Nah, hatinya belayang, nah, ini hatinya melayang-layang, ya, agar setan tidak bisa masuk dalam hati ketika belajar ilmu akhirat. Ngantuk, berat rasanya mata ini, tapi begitu buka Facebook cerah, ya. Jadi ini doanya seorang tabi'in namanya Syekh Muhammad Ibnu Wasyi. Jadi saking alimnya, saking sufinya, dia ketika selalu setiap hari berdoa ini. Ketika keluar dari masjid, ada orang yang menemui dia. Hai Ibnu Wasyi, kamu kenal saya? Ibnu Wasyi mengatakan, iya kenal. Siapa saya? Kamu adalah setan atau iblis. Kamu saya kasih tahu, ya, kamu jangan menyebarkan doa ini kepada siapapun. Kalau kamu tidak menyebarkan doa ini kepada siapapun, maka kamu dan keluargamu tidak akan saya ganggu ila yaumil kiamah. Ibnu Wasyi tadi sudah hampir tertarik dengan omongannya iblis. Wah, ini kalau saya ngikuti dia berarti saya tunduk pada iblis. Akhirnya diajarkanlah kepada anaknya, cucunya, dan kepada sahabat. Ketika membaca ini, setan tidak akan mau mendekati kita, kecuali kita sendiri yang jadi setannya. Nah, jadi ini dipopulerkan oleh Imam Ghazali. Kalau di YouTube dipopulerkan Gus Baha itu loh. Ya, kalau jenengan yang nggak pernah ngaji gini, wah ini doa top. Ini saya catatkan doanya itu. Jadi ini di kitab Ihya Ulumuddin, ya, juz 3 halaman 36. Oke. Matur suwun, matur sukma, matur sakalangkong. Hatur nuhun, sisieni, thank you. Ini Gus doa Rizalullah. Di bawah itu ada takkib sholat. Takkib sholat isya. Oke. Ini karena sumbernya dari sholatnya Ahlul Bait. Ahlul Baitnya Nabi itu kalau setelah sholat isya punya kesibukan zikir wirid kepada Allah, itu dinamakan takkib, ya. Kalau kita kan takkibnya apa setiap sholat isya. Nah, okay. Jadi takkib itu rutinitas, ya, rutinitas, ya, zikir wirid kepada Allah. Sudah cukup, nggih? Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat, ya, membawa barokah pada kita dan keluarga kita semua, fid dini wad dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma fir lana wa li walidaina wa liman dakhala majlisina hadza mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma arifna nafsak fa innaka illam
illam tu'arrifna nafsak lam a'rif rasulak. Allahumma arifna rasulak fa innaka illam tu'arrifna rasulak lam a'rif hujjatak. Allahumma arifna hujjatak fa innaka illam tu'arrifna hujjatak dhalalna an dinina. Allahumma salli ala adama badi'i fitratik fa salli ala akhiri man yamutu min khalifatik wa salli ala man bainahuma minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal asfiya'i was siddiqin wa syuhada'i was sholihin waghfir li jami'i man ittaba'ahum minal awwalina wal akhirin. Allahumma salli ala Jibril wa Mika'il wa Israfil wa Izraila wal malaikatil muqarrabin wa hamlatil arsy wal karubiyin waruhil qudsi waruhil ladzi la ya'lamu adadahum wa sifatihim ghairuk wa alhimhum mustighfara li'isahi lisadi khalqika wa syafa'ati fi adai hawaijil mu'minina wa taysiri umurihim wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.